wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Harus tetap semangat meskipun pembelajaran kita berlangsung dari rumah. Bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran kita IPA dengan materi bahasan gerak pada makhluk hidup. Melakukan gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan gerakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Umumnya, gerakan pada manusia dan hewan dapat diamati dengan baik. Tetapi sebaliknya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan sulit untuk diamati, karena hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu dari tanaman. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mempelajari bahasan tentang gerak pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat bagaimana bunga pada tanaman yang semula pucuk kemudian mekar? Atau pernahkah kalian menyentuh tanaman putri malu, bagian daunnya yang terbuka lebar setelah disentuh, kemudian daunnya menutup? Itu adalah contoh dari gerak pada tanaman. Ternyata gerakan yang terjadi pada tumbuhan itu merupakan respon dari suatu rangsangan. Oleh sebab itu, gerak tumbuhan berdasarkan sumber rangsangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak higroskopis, 3. Gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan berasal dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Contohnya adalah gerak sitoplasma dalam sel tumbuhan. Kedua, gerak higroskopis. Gerak ini terjadi akibat adanya perubahan kadar air dalam tubuh tanaman. Contohnya adalah gerak membukanya polong pada tanaman kacang-kacangan. Misalnya tanaman kacang hijau. Saat kadar airnya berkurang atau mulai mengering, dengan sendirinya polong akan terbuka, sehingga kita akan melihat butiran kacang hijau di dalamnya. Gerakan yang ketiga adalah gerak esionom, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar. Dibagi menjadi 3, gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dari mana rangsangan itu berasal, maka tanaman akan bergerak ke arah rangsangan tersebut. Contohnya adalah 1. Fototropisme. Fototropisme, kalian bisa lihat dari gambar ini, tanaman menuju ke arah datangnya matahari. Ini disebut fototropisme. Yang kedua, contohnya adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerakan pada tanaman yang menuju ke pusat bumi atau gravitasi. Pada gambar, contoh akar tumbuh ke bawah, ini disebut sebagai geotropisme positif, sementara batang tumbuh ke atas berlawanan dengan gaya tarik bumi, maka disebut geotropisme negatif. Yang ketiga adalah tigmotropisme. Tigmotropisme yaitu gerakan akibat adanya sentuhan atau persinggungan. Contohnya adalah sulur pada tanaman sirih atau sulur pada tanaman kacang-kacangan. Ini akan menyentuh bagian yang padat. Di sini digambar adalah tali. Kemudian yang keempat, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tanaman menuju ke tempat yang ada air. Contohnya adalah gerakan akar tumbuh mendekati sumber air. Itu adalah contoh-contoh dari gerak tropisme. Yang kedua adalah gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah 1. Nikti nasti. Nikti nasti adalah gerak nasti akibat adanya rangsangan dari lingkungan berupa sore hari atau malam hari. Tanaman ini pada siang hari akan mengembang daunnya, tapi pada malam hari tanamannya menutup. Gerakan ini disebut sebagai nikti nasti. Yang kedua adalah seismonasti.
yaitu pada tanaman yang sering kalian lakukan, mungkin pernah kalian lakukan adalah pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Jika kalian sentuh, maka tanaman ini akan menutup. Nah, gerakan ini, menyentuh ini tidak dipengaruhi dari kiri, dari kanan. Pokoknya saat kalian sentuh, tanaman ini akan menutup. Nah, ini yang disebut sebagai gerakan nasti, yaitu seismonasti. Ada juga fotonasti. Fotonasti adalah gerakan nasti akibat rangsangan cahaya. Contohnya pada bunga Mirabilis jalapa atau yang dikenal di masyarakat kita adalah bunga pukul 4. Saat pagi hari bunga ini kuncup dan pada sore hari bunga ini akan membuka sempurna. Kemudian yang keempat adalah termonasti. Termonasti adalah gerakan nasti akibat rangsangan suhu. Jika suhunya tepat, bunga tulip yang ada di negara Belanda ini biasanya akan mekar, yaitu pada saat musim semi. Terakhir adalah kita sebut sebagai nasti kompleks. Nasti kompleks yaitu terjadi pada saat terjadinya membuka atau menutupnya stomata yang ada di daun. Ini disebut sebagai nasti kompleks, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsangan. Gerakan membuka dan menutupnya stomata ini dikarenakan adanya rangsangan dari beberapa macam, yaitu cahaya matahari, kemudian zat kimia, ada juga air, ada juga suhu. Gerak yang ketiga yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat pada tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangannya. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak fototaksis jenis rangsangannya adalah cahaya. Kalian lihat pada gambar ini, bagian titik-titik hijau di gambar itu adalah jenis kloroplas dari sel-sel tumbuhan Elodea. Sebelum disinari, organel kloroplas terlihat banyak mengumpul, dan setelah disinari oleh cahaya matahari, organel tadi bergerak berpindah sehingga banyak ruang kosong di bagian-bagian sel kloroplas. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ini jenis rangsangannya adalah zat kimia. Terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, yaitu saat sel spermatozoid itu bergerak menuju ke sel telur. Demikianlah anak-anak bahasan kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Untuk lebih memperluas wawasanmu, lakukanlah tugas berikut. Temukan 10 jenis tanaman di lingkungan sekitar rumahmu, kemudian identifikasi bagaimana gerakan yang dilakukan oleh tanaman tersebut. Kemudian laporkan temuanmu kepada Bapak Ibu guru di sekolah.